2 kurang 15 ya, jadi kita mulai. Supaya interaksinya enak, tolong kameranya dinyalakan ya, Mas Mbak. Tolong mohon berkenan dinyalakan kameranya. Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita. Kita kuliah pertama waktu itu masih overview ya, Mas Mbak. Intinya yang akan kita pelajari di 1 semester ke depan itu adalah supaya kalian sebagai insinyur, sebagai sarjana teknik, orang yang bisa membuat teknologi gitu, kalian bisa melengkapi analisa kalian, ide-ide kalian itu dari aspek ekonominya, dari aspek biaya, dari aspek keuntungan, dari aspek pendanaan dan lain-lain. Ya, karena sekali lagi kita mau nggak mau kita punya ide, ujung-ujungnya akan ke arah uang, ke arah apakah itu menguntungkan atau tidak. Nah, di pertemuan pertama, saya akan review sedikit bagi beberapa yang ada kelewat, kelupaan, itu nanti di review lagi ya. Yang pertama bahwa kita itu dalam mengambil keputusan apapun, pertama yang kita harus lakukan yang pertama kali adalah mendefinisikan masalahnya dulu. Kalau kita sudah tahu masalahnya ada, masalahnya apa, sudah tahapan penyelesaian masalah yang cukup besar kemajuannya. Bahkan ada sebuah quotation yang sangat sering disebut dalam problem solving, yaitu kalau masalah itu sudah terdefinisikan dengan baik, maka sebenarnya masalah itu sudah terselesaikan separuhnya. Ya, jangan sampai kita itu melakukan kesalahan, menyelesaikan masalah yang salah dengan benar. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu masalahnya, kemudian kita akan mengembangkan alternatif-alternatif keputusan. Alternatif-alternatif ini akan kita evaluasi. Ya, akan kita evaluasi. Mas Mbak, yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini adalah kita dalam mengambil keputusan-keputusan engineering, kita perlu melengkapi evaluasi-evaluasi alternatif itu dari tidak hanya aspek teknisnya, tetapi juga dari aspek ekonominya. Makanya mata kuliah ini disebut sebagai ekonomi teknik. Ya, baik. Itu salah satu poin yang pertama di pertemuan kemarin. Kemudian yang kedua adalah tentang biaya. Biaya ini macam-macam ya. Ada yang fix, ada yang variabel, ada sunk cost, ada opportunity cost, terus nanti ada overhead, dan seterusnya. Banyak cost ini. Jadi cost ini, pengetahuan tentang biaya ini juga perlu karena karakteristiknya akan berbeda. Ya, kapan keluarnya, kapan dibutuhkannya, kisaran besarannya, terus. Kemudian yang ketiga, kemarin terakhir kita menyinggung masalah apa itu interest atau bunga, ya. Apa itu interest atau bunga, gitu, ya. Jadi eh, kita dalam berusaha punya ide bisnis, seringkali kita itu terhambat terhadap dana, terhadap modal. Ya, interest itu apa? Interest itu adalah uang sewa dari modal.
Gampangnya begitu, Mas. Uang sewa dari modal. Orang mau buka warung, tidak punya toko, maka dia ngontrak ruko setahun, misalkan 10 juta. Kalau dia tidak mau ngontrak toko, maka dia tidak jadi berusaha. Idenya jadi tidak jalan. Kenapa ide itu bisa jalan? Karena dia punya uang. Kemudian ada orang yang menyewakan ruko. Sehingga dia itu punya keahlian masak, kemudian punya waktu, punya tenaga, kemudian bisa jualan. Gara-gara apa? Ada orang yang rela mengontrakkan rukonya supaya dia bisa jualan. Oke, itu kalau kurangnya itu ruko, tempat berjualan. Hal yang sama, banyak sekali ide usaha itu. Dari kalian mungkin nanti, mungkin sekarang kalian sudah punya ide yang macam-macam untuk buka usaha itu. Namun modalnya nggak punya. Punya tapi sedikit. Ya. Nah, kalau tidak ada pihak yang meminjami modal, maka banyak sekali ide-ide usaha itu yang akhirnya tidak jalan. Ya. Nah, interest itu adalah biaya ngontrak modal, biaya nyewa modal. Ya, bes. Ini adalah inti dari yang kemarin itu kita bahas di pertemuan yang pertama. Nah, sekarang kita akan masuk bahasan yang luar biasa penting dalam ekonomi teknik, yaitu nilai waktu dari uang. Time value of money, nilai waktu dari uang. Ini akan kita bahas dalam 3 pertemuan. Panjang, Mas Mbak. Karena dasarnya di sini. Semua ukuran ekonomi, semua ukuran kelayakan bisnis, nanti dasarnya adalah menggunakan hitung-hitungan ini. Ya, nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang itu adalah gini, Mas Mbak. Satu ya, prinsip ini nanti tolong Mas Mbak itu pahami, kemudian jangan lupakan. Ya, yang pertama, uang itu hanya bisa dibandingkan jika waktunya sama. Uang itu hanya bisa dibandingkan jika periodenya sama. Ya, 10 juta sekarang itu nggak bisa kalian bandingkan dengan 10 juta 1 tahun yang lalu. 10 juta sekarang tidak bisa Anda bandingkan dengan 10 juta 5 tahun yang akan datang. Nggak bisa, nggak boleh, salah kalau dibandingkan. Ya, kalau mau membandingkan, maka uang-uang itu harus dihitung dulu nilai ekivalennya. Ya, tidak bisa. Anda kalau misalkan punya hutang 10 tahun yang lalu 1 juta, terus Anda ingatnya sekarang, terus sekarang Anda bayar juga 1 juta, maka Anda sangat merugikan orang yang Anda hutangi. Anda zolim. Ya, Anda sangat merugikan orang yang Anda hutangi. Jika misalkan Anda hutang 1 juta 10 tahun yang lalu, dan Anda akan bayar sekarang. Ya, baik, itu satu. Yang kedua, uang itu ada angka, ada nilai. Ya, uang itu ada angka, ada nilai. Bisa saja uang itu angkanya lebih besar, tapi nilainya menjadi lebih kecil. 5 tahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu, uang 1 juta itu mungkin lebih bernilai daripada uang sekarang yang nilainya 2 juta. Ya,
Nggak salah, saya di pertemuan pertama saya pernah cerita tentang kasusnya teman tetangga yang tidak mau ambil kredit motor untuk menjadi ojek online, gara-gara setelah dihitung nanti uangnya menjadi double setelah lunas. Ya, baik. Sekarang kalian satu-sama mahasiswa kan, cobalah kalian pelajari. Nggak usah sebagai latihan, jangan dulu ngitung eh, investasi pabrik, investasi industri, mesin, masih terlalu tinggi. Amati sajalah yang di sekitar Anda itu, brosur-brosur sepeda motor itu. Ya, misalkan Anda mau beli Honda Vario, anggaplah 20 juta. Anda cari brosurnya, Anda lihat cicilannya, ya, Anda lihat cicilannya. Pertama, pertama, sebagai mahasiswa ITS yang katanya pintar-pintar, apakah Anda mengerti cicilan itu dari mana dapatnya? Satu, ya, kalian nggak bisa jawab. Kedua, kedua, kalau cicilan segitu, bener nggak segitu itu bunganya sekian persen? Di brosur itu kan begitu biasanya iklannya. Ambil aja di dealer kami hanya meminta bunga 3%. Sebagai mahasiswa, bisa nggak kalian memvalidasi itu? Bagaimana Anda tahu dibohongnya atau enggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Karena kalian belum belajar. Ya. Oke, sekarang. Kalau kalian tahu, bisa menghitungnya. Pertanyaan berikutnya adalah, layak enggak saya mengambil kredit itu? Pertanyaan berikutnya, kalau bunga persennya segitu, cicilannya segitu, kalau saya gunakan untuk usaha akan menghasilkan segini. Menarik enggak tawaran itu? Ya, terus eh, pertanyaan berikutnya, kalau ada cicilan segitu, bunga segitu, apakah lebih menarik beli cash atau justru lebih menguntungkan dengan kredit? Ya, banyak Mas Mbak. Nah, kalau kalian nanti belajar dengan baik mata kuliah ini, kalian akan sangat bisa menjawab itu. Ya, kalian akan sangat bisa menjawab itu. Saya berkali-kali ya, Mas Mbak, saya itu kadang ya kasihan tapi yo gimana ya. Saya pernah ya, saya cerita dulu, saya pernah naik Grab, Grab mobil. Waktu itu mobilnya Avanza. Waktu mobilnya Avanza. Saya tanya, Mas ini mobilnya sendiri? Iya, mobil sendiri. Tahun berapa? Dia cerita. Intinya dia itu beli dari sebuah dealer dengan cara nyicil. Terus saya tanya iseng, kenapa kok membeli dari dealer itu? Dia kena tipu, Mas Mbak. Dia kena tipu. Kena tipu tapi sadarnya setelah saya sadarkan itu. Tapi ya terlambat, sudah anu kan, sudah beli. Jadi begini, dia itu mengumpulkan brosur, Mas Mbak, antar dealer itu ya, dealer A, kemudian dealer B. Dia mau beli mobil Avanza untuk eh, ojek online pakai mobil itu ya. Nah, si A itu bilang misalkan bunganya cuma 5%, B 7%. Nah, dia itu hanya melihat persenannya. Akhirnya dia memilih di dealer yang A, beli dealer yang A. Persenannya lebih kecil daripada dealer-dealer yang lain. Nah, saya hafal kan Mas Mbak motif motif penipuan brosur begini kan, saya hafal.
Terus saya tanya, Mas, apakah Mas sudah membandingkan besaran cicilannya? Ya, dia itu tergiur oleh persentase yang kecil itu di brosurnya, 5%, 1,7%, 1,6%, 1,8%. Pokoknya dia milih dealer yang persenannya paling kecil. Terus dia belilah. Tanya, Mas sudah bandingkan cicilannya murah yang mana? Nah, dia nggak teliti. Ini bilangnya persenannya itu kecil, tetapi cicilannya besar dibandingkan alternatif yang lain. Dengan jangka waktu pelunasan yang sama. Ya, dan ini modus umum, Mas Mbak. Modus umum. Orang awam tidak tahu dia ngitung bunga itu nggak tahu. Pokoknya bilang 3%, nggak bisa ngecek kok masyarakat itu. Anda aja yang mahasiswa kan nggak bisa ngecek kan sekarang. Jadi pilih yang bunga persennya kecil, ternyata cicilannya besar. Nah, makanya kalau saya ditanya, bagaimana Pak tips gampangnya supaya nggak tertipu oleh brosur? Gampangnya bandingkan saja, jangan persentasenya, tetapi cicilannya. Cicilan uang. Anda nanti akan belajar ini ya, Mas ya. Apa? Eh, ada nanti itu bunga nominal, ada bunga efektif, ya. Terus ada bunga yang sifatnya floating, dan seterusnya. Kemudian biasanya ada tulisan bintang kecil sekali. Bunga dihitung berdasarkan harian, bulanan, mingguan, dan macam-macam. Baik. Nah, Mas Mbak, itu sebelumnya cerita ya, sebelumnya cerita, nanti paling enggak kalau kalian belajar yang baik dengan mata kuliah ini, kalian nanti akan sangat bisa menyikapi semua itu. Kok mau 10 menit? Baik, nggak apa-apa, nanti kalau 10 menit berakhir, nanti kita menggunakan link yang sama ya, Mas Mbak. Nggak apa-apa, kadang. Nah, Mas Mbak, kita akan eh, belajar tentang nilai waktu dari uang, ya. Nah, kita nanti akan menggunakan yang disebut sebagai cash flow diagram seperti ini. Jadi cash flow diagram itu adalah sebuah diagram yang menunjukkan aliran uang, baik yang masuk maupun yang keluar. Kalau kita terima, tandanya akan plus. Kalau kita mengeluarkan, tandanya akan minus, panahnya ke bawah. Kalau kita terima, panahnya ke atas, plus. Ya, nanti kita akan sangat sering menggunakan diagram seperti ini. Dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Dimulai dari angka 0. 0 adalah sekarang. Ya, angka 0 adalah angka yang sekarang. Nah, semua nanti kayak ide bisnis apapun, misalnya ya ide bisnis apapun itu, sebelum bisnis itu mulai, kalian akan perlu mengeluarkan investasi dan biasanya keluar di periode ke 0. Setelah periode itu berjalan, maka kalian masih perlu mengeluarkan biaya operasional, perawatan mesin, gaji karyawan, dan seterusnya. Ini kan keluar terus dan ya. Terus bisnis itu mulai menghasilkan, maka ada pemasukan. Itu kita gambarkan dalam sebuah garis, ya.
Jadi sangat mungkin dalam satu titik begini nanti ada yang ke atas sekaligus ke bawah. Ya, ya. Nah, ini nanti kita gambarkan. Kemudian, Mas Mbak, yang akan kita segera pelajari adalah kita itu perlu memperhitungkan nilai uang di mana uang itu kita terima pada periode-periode yang berbeda. Sedangkan uang yang kita terima, kita keluarkan pada periode yang berbeda, itu tidak boleh langsung kita tambahkan ataupun kita kurangkan. Karena nilainya berbeda. Ya, nilainya berbeda. Maka di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menghitungnya. Baik. Nah, dasar menghitungnya itu kita awali dengan memahami dulu apa yang disebut sebagai bunga atau interest atau sewa dari modal itu. Ya. Nah, kita akan menghitung bunga, ya. Bunga ada dua, bunga berbunga dan bunga yang tidak berbunga. Simple interest dan compound interest. Kalau simple interest itu adalah bunga yang tidak berbunga, kalau compound interest adalah bunga berbunga. Ya. Simple interest ini di dunia nyata tidak ada yang memakai. Namun, kita perlu memahami ini untuk memahami compound interest. Untuk memahami bunga berbunga, kita wajib paham apa itu bunga tidak berbunga. Ya, baik. Sekarang kita menggunakan Excel saja, Mas Mbak, supaya lebih mudah lah. Mas Mbak silahkan buka Excel-nya masing-masing, Mas Mbak, biar enak ya belajar. Kita latihan langsung aja. Baik, kita eh, ini kita kasih nama simple interest atau bunga tidak berbunga. Kita buat kolom periode, kemudian uangnya, kemudian di tengah, terus di sini prosentase bunga. Misalkan 5% misalkan. Misalkan kita punya uang 10 juta. Ya, 10 juta. Kemudian eh, ya, jadi sekarang kita punya uang 10 juta. Kita punya uang 10 juta. Kemudian uang itu anggaplah kita simpan di bank dengan bunga 5%. Dengan bunga 5%.
ya. Nah, kalau uang ini sudah disimpan misalkan ini dalam 1 tahun, maka dia akan dapat bunga 5%. Ya. Maka bunganya adalah 10 juta ini kali 5%. 500.000 bunganya. Ya, bunganya 500.000. Nah, kalau dia itu kita simpan dalam 10 tahun, kalau dia itu kita simpan 10 tahun, maka 500 itu tinggal dikalikan 10. Itu simple interest. Pokoknya setahun itu dapat 5%. 5% terhadap apa? Terhadap uang awal. Ya, Mas Mbak. Jadi dalam simple interest atau bunga sederhana, dalam bunga sederhana, prosentasenya itu selalu mengacu kepada uang awal. Kepada uang awal. Jadi ini bunganya akan sama terus. Nah, kalau Anda ditanya berapa lalu total uangnya, ya tinggal ditambahin. Nah, totalnya 15 juta. Ini adalah simple interest. Ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bahwa apa bedanya dengan di sebelah sini ya. Ini kalau compound interest. Sini kalau kita buat compound interest atau bunga berbunga. Nah, kalau bunga berbunga, nah ini bunganya ya, bunganya adalah baik, kita lanjutkan Mas Mbak. Nah, kalau bunga berbunga, maka prosentasenya itu tidak selalu kepada uang awal, ya. Jadi yang menjadi acuan itu akan terus diupdate setiap periode. Bunga yang belum dibayar itu menjadi uang kita dan persentase itu terhadap jumlah uang yang terbaru. Ya, di sini kita hitung dulu. Uang awal itu C5, kemudian kita kalikan dengan besarnya bunga 5%. Ya. Nah, 500.000 ini, 500.000 ini kalau tidak kita ambil, maka uang kita itu menjadi ini tambah dengan uang sebelumnya, yaitu ini. Jadi uang sekarang kita itu tidak lagi 10.000, tetapi tidak lagi 10 juta, tetapi 10.500.000. Nah, lalu besarnya bunga di periode berikutnya sama dengan 5%, tidak terhadap 10 juta uang awal, tetapi adalah terhadap 10.500.000. Tuh, Mas Mbak. Ya. Nah, lalu uang kita sekarang berapa? Jumlah lagi ini ditambah dengan itu.
Lalu berikutnya bagaimana? Ya sama terusnya. Kan dengan uang kita. Nah, itu Mas Mbak. Nah, itulah bunga berbunga ya. Mas Mbak, itulah bunga berbunga. Nah, sekarang Anda bisa bandingkan. Kalau dengan simple interest itu 15 juta, kalau dengan bunga berbunga itu 16 juta 288 sekian ribu. Ada pertanyaan Mas Mbak sampai di sini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin kalian mau sharing atau apa, silahkan. Sepertinya belum ada, Pak. K yang kita gunakan untuk mengecek perhitungan karena gini, kalau kita dikasih bunga 1%, ya, kalau kita dikasih bunga 1% dalam setiap periode, kita perlu 72 periode untuk mendobelkan uang awal kita. Jadi kalau 10 juta itu ingin menjadi 20 juta, bunganya 1%, 72. Kalau dikasih bunga 5%, maka untuk melipat gandakan uang kita, kita perlu berapa periode? Caranya adalah dengan membagi 72 dengan besarnya persentase, yaitu kita bagi dengan 5. Ya, kita bagi dengan 5. Ketemulah berapa itu? Sekitar 12, 13. Ketemu berapa nih, Mas, Mbak? 14. 14 sekian lah. Ya, 15. Anggaplah 15 periode. Anggaplah 15 periode. Nah, coba kita buktikan. Ya, coba kita buktikan. Berarti kita tarik sampai 15 ya. Tarik sampai 15. Ya. Kalian bisa lihat kan di sini. Menjadi 20 juta sekian. Kenapa? Sebelum narik tadi saya sudah tahu. Ya, tadi 72 kita bagi 5. Ketemulah 14 sekian. Kita bulatkan 15. Jika kita itu bisa tahu ya, Mas Mbak, kalau bunganya 5%, maka besarnya uang kita itu akan menjadi 2 kali lipat itu setelah 15 periode. Sama posisinya, kalau kita berhutang, kemudian dengan bunga 5% tahun, dan kita akan melunasinya selama 15 tahun, maka jangan heran total kita hutang.
Ya. Jangan sampai gitu. Nggak mau nggak mau menyewa modal gara-gara, setelah saya hitung-hitung kok totalnya sampai 2 kali lipat yang saya hutang ya. Nggak apa-apa, Mas. 2 kali lipatnya menjadi 3 kali lipatnya itu nggak apa-apa. Tapi ada asalkannya loh ya. Asalkan modal itu bisa menghasilkan lebih banyak. Ya, asalkan modal itu bisa menghasilkan lebih banyak. Kalian hutang buat jalan-jalan ya jangan. Ya, jangan. Baik, itu aturan 72, Mas Mbak ya. Oke, kita tes lagi lah. Kita gunakan berapa misalkan 10%. Kalau ini dibagi 10 maka 7,2 atau 8 periode. Kita lihat di sini. Nah, jadi untuk mendobelkannya hanya butuh 8 periode. Dari mana kita tahu 72 dibagi 10? Ya, itu Mas Mbak. Nah, 72 ini secara perhitungan itu kan simpel ya, seperti itu. Tetapi kalau kalian kreatif membayangkan manfaatnya, Anda itu bisa memvalidasi itu secara cepat. Misalnya gini, misalkan gini, Mas Mbak. Anda ditawari sebuah kredit sepeda motor, misalkan. Mas, kredit di dealer saya saja. Di dealer saya itu bunganya nggak sampai 10% kok setahun. Nggak sampai 10%. Ya. Lalu Anda hitung, Anda ingin melunasinya dalam 8 tahun misalkan. Ya, 8 tahun. Terus Mas itu menjumlah cicilan itu. Loh, kalau 10% harusnya total cicilan saya itu menjadi 2 kali lipatnya hanya setelah periode ke-8. Setelah Anda cek, Anda jumlah, ternyata di tahun ke-6 kok totalnya sudah double. Anda bisa percaya 100% bahwa brosurnya itu bohong. Itu ya Mas Mbak, gunanya. Bisa ngecek secara cepat. Benar enggaknya sebuah hitungan-hitungan bunga itu. Ya, baik. Ini bunga berbunga dan simple interest. Nah, baik. Bunga berbunga ini antara simple interest dan compound interest itu bedanya bisa menjadi sangat jauh berbeda. Ya, bisa sangat jauh berbeda. Nah, perbedaan itu akan mudah dipahami kalau kita grafikkan, dibuat grafiknya. Ya, dibuat grafiknya. Nah, biar kalian nggak bosan, coba kalian grafikkan, Mas Mbak. Angka ini saja, angka ini ya. Angka ini kalian grafikkan. Dalam satu grafik, Anda bandingkan simple interest dan compound interest. Periodenya jangan 20, tetapi buatlah 60 gitu ya. Buatlah 60 lah. 60 itu kan 5 tahun ya. 12 bulan kali 5. Buatlah 60. Nah, nanti buatlah bunganya itu bisa kalian ganti-ganti 5%, 3%, 2%. Dan nanti kalian akan lihat itu perbedaan eksponensialnya itu mulai pada periode berapa. Tahun, 2 tahun belum terasa, tapi setelah sekian tahun
eksponensialnya mulai menanjak tajam sekali. Ya, baik. Silakan Mas Mbak dibuat 10 menit ya, Mas Mbak. Semua membuat, nanti akan saya minta salah satu dari kalian untuk sharing ke teman-temannya ya. Jadi digrafikkan dalam satu grafik, ke kanan periode, ke atas itu nilai uangnya. Terus kasih warna lah, tiga warna, yang satu simple interest, satu compound interest. Silahkan Mas Mbak, 10 menit ya. Kurang seperempat lah, nanti kita akan bahas sama-sama perbedaannya dalam bentuk grafik yang menarik, informatif. Kan?
masih disable, Pak. Silahkan share kemudian anu ya Mas, jelaskan pelan-pelan ke teman-temannya, kita bahas bareng-bareng gitu ya. Silahkan Mas. Ya Pak, jadi ini bisa saya buat seperti yang tadi Bapak, jadi yang ini eh, yang simple interestnya, yang ini yang komponnya, lalu ini perbandingannya Pak, Mas dari jurusan apa Mas? dari jurusan teknik elektro Pak. Oh, jelaskan Mas coba. Eh, Apa yang harus dijelaskan Pak? Udah jelas gitu. Banyak yang bisa kamu jelaskan situ. Misalkan kalau periodenya itu sedikit, maka perbedaannya antara simpel sama kompon itu tidak begitu terasa. Tetapi misalkan itu, silakanlah dilanjutkan. Ya, ya, Jelaskan, jelaskan seperti itu, Mas. jadi untuk yang simple nih eh, kenaikannya tuh tidak berasa. Maksudnya juga tidak terlalu berbeda dari yang kompon, tapi dengan seiring bertambahnya waktu atau periodenya itu, maka bunganya ini akan semakin banyak Pak. Jadi berbunga-bunga gitu. Jika hanya eh, versus di 10 mungkin perbandingannya tidak seberapa, hanya 5 juta, tapi jika udah jauh, jadi ini 70 juta, ini bisa sampai 270 juta. Ya mungkin seperti itu Pak. Mas, coba diperkaya analisisnya di kolom di kolom J itu Mas buat anu besarnya perbedaan Mas antara yang simpel sama kompon. Perbedaan itu dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk persentase. Ngerti Mas maksudnya Mas? Kurang paham Pak. Di kolom C, nah Ya, itu di setiap periode itu tolong dihitungkan selisihnya uang kita pada periode itu, selisih antara simpel sama kompon. Halo? Halo Mas Andreas? Mas Andreas kok Mas Andreas. Mas Andreas, halo? ya, ya lupa. Nggak dengar tadi? Halo? Ya, ya dengar Pak, dengar Pak. Sudah tahu harus ngapain? Diselisihkan Pak, yang kompon sama simpelnya. Heeh.
Ya wes di kolom C itu tinggal sama dengan kan, berarti sama dengan uang uang akhir periode aja loh Mas. Setiap periode, uang akhir periode itu apa ya? I lah, I dikurangi apa itu? I dikurangi D berarti ya. I dikurangi D ya. Di-share lagi. Terus Mas yang grafik ini dibesarkan Mas. Coba dibuat di sheet tersendiri deh coba locationnya. Bisa Mas. Di klik kanan, mobil. Loh, ya wes, ini cara manual ya. Ya wes.
Baik, biarkan di sini, Mas, biarkan di sini. Nah, eh baik, Mas, Mbak, ini adalah perbandingan ya, simple interest sama compound interest. Nah, dalam ekonomi teknik, dalam engineering economics, nanti kita itu selalu membandingkan uang itu pada periode yang sama. Kalau belum sama, nanti kita perlu samakan, ya. Nah, ini artinya, Mas Andreas, itu yang pada periode ke-60 itu nilainya berapa, Mas? Bisa dikasih nilai, Mas? Di grafik aja, di klik kanan, di apa itu, munculkan angkanya. Gimana ya, Pak? Ya wis. Nah, gak iso ya deloken graf anu tabele lah. Ya, Pak. Tapi Mas Mbak nanti belajar ya harus terampil ya bikin grafik ya, kalian anak ITS loh. Berapa itu angkanya itu? 2M ya, berapa itu? 3M, hampir 3M. Iya, 2,9. Hampir 3M. Terus kembali ke grafik tadi, Mas. Nah, hampir 3M. Nah, Mas Mbak, artinya apa? Artinya uang 10 juta sekarang itu nilainya setara dengan 3M pada 60 tahun yang akan datang. Ya. Dalam ekonomi teknik nanti disebut sebagai ekivalensi atau ekivalen. Jadi artinya dengan bunga 10% per tahun, uang 10 juta itu ekivalen sama dengan uang 3M pada 60 tahun yang akan datang. Sebaliknya, uang 3M pada 60 tahun yang akan datang, itu nilainya setara hanya dengan 10 juta uang sekarang. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalkan pilih mana? 10 juta sekarang atau 3M tetapi nunggu 60 tahun. Gitu. Jawabannya sama saja. Gitu ya Mas Mbak nanti. Baik, silahkan di stop share-nya Mas. Saya akan lanjutkan dengan konsep berikutnya. Ya, baik itu compound interest sama simple interest. Nah, sekarang itu akan dijadikan dasar sebagai ekivalensi namanya, atau kita itu menyetarakan uang atau ingin membandingkan uang yang kita terima tetapi pada periode yang berbeda. Nah, pertama ini Mas Mbak ya, kita nanti akhiri sampai konsep ini aja dulu. P, P itu present, nilai uang sekarang. F itu adalah future atau masa depan. Nah, di contoh yang barusan itu, uang sekarangnya berapa? 10 juta. Kemudian 60 tahun berikutnya menjadi, tadi kalau nggak salah 2,9 M. Periodenya berapa? 60. Interestnya berapa? 10%.
N-nya berapa? N itu periode ya. Itu 6. Ini adalah salah satu konversi atau perhitungan ekivalensi dasar yang mengkonversi atau ingin mensetarakan nilai uang yang kita terima pada waktu yang berbeda. Atau bisa dipahami seperti ini, Mas Mbak. Kalau saya itu punya uang 10 juta dan saya bisa menghasilkan 10% setiap tahunnya, saya gunakan untuk investasi entah buka warung, entah di emas atau yang lain, dan nilainya itu naik terus setiap tahun itu 10%, maka uang 10 juta saya itu setara ekivalen dengan uang 2,9 M pada 60 periode yang akan datang. Itu, Mas Mbak. Ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan formula, kalian bisa gunakan formula ini. Ya, formula ini sangat mudah dipahami lah. Kan rumus bunga biasa yang barusan kalian hitung itu. Ini nanti bisa kalian lihat di tabel. Jadi ekonomi teknik itu ada tabelnya, Mas, tabel bunga. Tabel bunga. Nanti tinggal lihat N-nya, tinggal lihat I-nya. Jadi P ke F itu adalah konversi uang sekarang dengan uang yang akan datang. Kadang pada banyak kasus juga sebaliknya, yaitu F dikonversi ke P. Ya, ini misalkan kalian itu punya berbagai ide bisnis, gitu ya. Kemudian kalian kan mengestimasi itu di tahun ke N menerima sekian, tahun ketiga menerima juga, di sini menerima juga, gitu ya. Total penerimaannya berapa? Nggak boleh ini Mas kalian tambah nggak boleh. Semua harus kalian konversi dulu ke uang sekarang, baru ditambah. Nggak boleh 1 juta di sini, 2 juta di sini, mau tambah langsung itu nggak boleh. Salah. Baik, Mas Mbak, coba kalian kerjakan ini. Aplikasi pertama nih coba. Jika Anda ingin memiliki 800 US dollar dalam tabungan Anda pada akhir tahun keempat, ya, pada akhir tahun keempat, di bank itu bunganya 5% setiap tahun. Berapa yang harus Anda tabung pada tahun ke-0? Silahkan Mas Mbak kerjakan.
Halo, Mbak Natasha. Ya, Pak. Sudah selesai, Mbak? Belum. Bentar, Mbak. Jelaskan ya. Halo, Mbak Natasha. Sudah? Halo? Ya, Pak. Sebentar. Silakan di-share, Mbak, kerjaannya, Mbak.
Saya masih bingung untuk memfungsikannya lewat Excel, jadi saya hitung manual, Pak. Bebas, bebas. Tidak harus pakai Excel. Oke. Bentar. Ini untuk share screen-nya masih di disable, Pak. Silahkan, Mbak. Jadi saya masih pakai hitungan manual, terus juga perumpamaan. Jadi kan kita tadi Bapak minta kita untuk mendapatkan 800 USD di tahun keempat. Ini finalnya. Terus periodenya periodenya 4. Terus yang ditanya startnya. Nah, karena case-nya kayak gini, jadi saya umpamain start point-nya kita nggak tahu. Jadi bikin file. Karena kita mau 800 jadi final, saya pakai, jadi pertama kita punya S yang nilainya kita nggak tahu, terus di akhir tahun pertama kita bakal dapat interest sebesar 5% dari S. Di tahun kedua kita bakal dapat 5% lagi dari jumlah akhir kita di tahun pertama, yaitu S plus 5%. Terus di tahun berikutnya kita juga ini bakal dapat nilai tambahan sebesar 5% dari akhir jumlah uang kita di akhir tahun. Jadi ini 5% dari 5%. Ini sebenarnya bisa diumpamain pakai ABC gitu, tapi biar langsung bisa terlihat jelas saja. Jadi anggap aja ini periode ke-0, periode ke-1, periode kedua, periode ketiga, berarti masih kurang satu lagi. Karena ini hitungannya sedikit ruwet, kalau misalnya saya jabarin angka-angkanya, jadi tadi saya udah hitung pakai kalkulator.
Jadi kira-kira seperti ini rumus yang saya pakai buat mencari nilai awal uang kita. Setelah saya hitung-hitung, saya dapat 662. Jadi dibalik. Jadi ini dihitung persentase-persentasenya. Akhirnya itu didapatkan sebesar 1,2. Jadi setelah ini semua dihitung, saya mendapatkan jumlahnya itu adalah 1,208 S atau 120%, 120,78% S. Itu nilainya nanti jadi 800, sehingga ini ya didapatkan adalah 1%. Jadi 800 dibagi 1,2 sekian. 078 ya, didapatkan 662. Nah, ini kalau misalnya interestnya pakai komponen. Begitu sih, Pak. Mohon maaf kalau penjelasannya berantakan. Terima kasih Mbak Natasha. Teman-teman ada tanggapan? Silahkan. Kita nanti akan banyak latihan seperti ini ya, Mas Mbak. Jadi kayak kita ditargetkan pada akhir tahun berapa harus punya uang berapa. Maka uang awal kita harus berapa? 1, 2, begitu ya. Terus kalau setiap tahun saya rutin nabung dalam jumlah yang sama, nanti di akhir tahun ke-10 uang kita akan berapa. Nah, gitu ya. Terus macam-macam lah. Ada yang rutin menabung, ada yang setiap 2 tahun sekali, setiap 3 tahun sekali, rutin untuk 10 tahun pertama, kemudian berhenti menabung, sejak tahun ke-10, uang kita akan menjadi berapa pada akhir tahun 20. Terus bunga bank, itu juga jangan dianggap sama terus. Kadang juga berubah-ubah, Mas Mbak. Misalkan 2 tahun pertama itu 3%. Kecil biasanya untuk menarik orang supaya mau pinjam. Tapi bunga itu akan naik setelah tahun ketiga menjadi 5%. Nanti setelah tahun kelima naik jadi 7%. Ya, nah, berbagai skenario seperti itu nanti saya berharap kalian semua tetap bisa menghitungnya dengan baik. Ya. Baik, saya pikir cukup ya Mas Mbak untuk hari ini. Hari ini tadi kita sudah belajar simple interest, compound interest, kemudian aturan 72, kemudian konversi antara present, future ke present. Nanti berikutnya kita akan segera belajar ke pengeluaran rutin dan pemasukan rutin, annuity. Ya, terus termasuk latihannya nanti ya, bagaimana cara mengkonversinya. Baik, kita cukupkan Mas Mbak kuliah kita hari ini.
yang menjelang sore, Mas Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.